Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Selamat siang dan selamat datang Bapak, Ibu peserta dan rekan-rekan di acara webinar kali ini, Machine Learning Powered Robot at Your Service. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Arifatan selaku CEO dari ID-Star dan IFT Group, yang terhormat Bapak Ferdinand selaku CEO dari ID-Star, yang terhormat Ibu Kartika Sari selaku CEO dari Drive, dan yang terhormat para peserta webinar hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktu Bapak dan Ibu untuk hadir di acara webinar pada sore hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya, Kiraina Fadila dari Drive, yang akan bertindak sebagai MC dalam acara webinar kali ini. Sebelum kita mulai acara hari ini, saya akan menginformasikan sekilas mengenai rundown kita di acara kita hari ini. Pertama-tama, acara akan dibuka oleh sambutan dari Bapak Ferdinand selaku CEO dari ID-Star Group. Kemudian akan ada company introduction IFT Group oleh Bu Kalyana. Kemudian ada pemaparan materi pertama dari Ibu Kartika selaku CEO dari Drive Solusi Integrasi. Lalu dilanjutkan dengan pemaparan materi kedua dari Pak Yohanes Suprapto selaku Head of Delivery Drive Solusi Integrasi. Dilanjutkan dengan sesi breakout room dengan PIC masing-masing. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pengumuman, dan di ujung acara akan ada pengumuman pemenang door prize. Oke, untuk mempersingkat waktu kali ini, kita akan langsung membuka webinar ini dengan sambutan dari Bapak Ferdinand Prasetyo, selaku CEO dari ID-Star Group. Kepada Bapak Ferdinand, saya persilakan untuk memberikan kata sambutan sekaligus membuka acara webinar hari ini. Terima kasih. Ya, thank you, Kire, atas sambutannya. Selamat siang semuanya, salam sehat. Ya. Mungkin saya rasa di saat ini yang paling utama yaitu kita jaga kesehatan baik kita maupun saudara-saudara kita dan keluarga kita. Saya atas nama ID-Star Group mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu sediakan untuk bisa bergabung di acara kali ini di Machine Learning Powered Robot at Your Service, gitu ya. Mungkin kalau kita melihat dari kenapa sih kita mau adakan webinar ini, gitu ya. Salah satunya kita melihat dengan pergerakan yang kita punya sekarang, keberadaan kita di situasi pandemi, di mana sebetulnya digital transformasi mungkin sudah mulai beberapa lama yang cukup lama, gitu ya. Tapi dengan adanya ini memaksa kita menjadi lebih cepat, dan gelombang kedua ini memaksa lagi kita beradaptasi, gitu ya. Orang semakin sadar, semakin yakin bahwa dunia ini benar-benar baru ya, di normal ini benar-benar nggak bakal berganti lagi, gitu. Jadi ini adalah sesuatu yang akan menjadi bagian baru dalam hidup kita. Bekerja pun menjadi sesuatu yang bukan WFO lagi, bukan WFH lagi, mungkin nantinya lebih ke arah hybrid. Dan kita ngelihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan kita, bisnis kita tetap harus berjalan di saat seperti ini. Bagaimana tadinya pekerjaan-pekerjaan yang kita dengan mudah lakukan di saat kita berada di kantor, ya, menjadi berubah lagi, gitu ya. Sedangkan selama ini servis kita sudah berjalan kepada customer kita harus tetap melayani mereka di dalam keadaan seperti apapun juga, gitu ya. Tadi saya juga baru ketemu dengan seorang dokter di rumah sakit yang tetap harus melakukan servisnya, padahal nakesnya banyak yang harus isoman dan kawan-kawan, gitu ya. Jadi ini adalah tantangan yang kita hadapi bersama untuk melalui pandemi ini, gitu ya. Dan kita melihat suatu perubahan yang perlu dilakukan di sana. Dan kita lihat Indonesia masih agak terbelakang kalau kita compare dengan negara-negara lain di dalam automation ataupun machine learning dan kawan-kawannya. Mungkin saya ngelihat trennya ke depan, setiap company bisa menjadi self-driving company, gitu. Artinya operations banyak yang dilakukan oleh baik itu robot ataupun oleh AI. Kalau di robot, kita automation, kita bicara bagaimana mendigitize human behavior, gitu ya. Mungkin kita melihat bagaimana human bisa menjadi diubah atau mempunyai asisten, gitu ya, atau punya worker robot yang menjadi teman dia bekerja. Tapi kita juga melihat bagaimana pergerakan industri atau persaingan yang terus berlanjut, yang pada akhirnya salah satu yang bisa membuat kita lebih agile di market adalah dengan adanya machine learning,
gitu ya. Tapi machine learning ini gimana mulainya ya? Kan mesinnya suruh belajar. Nah, hal-hal seperti ini yang kita harapkan kita bisa bersama-sama di acara ini kita untuk melihat hal tersebut dan bagaimana mengaplikasikan hal tersebut di dalam bisnis kita, bagaimana mengubah, bertransformasi dari proses-proses yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Dan tentu ini menjadi harapan bersama setiap company, setiap bisnis yang ada di Indonesia untuk bisa melewati pandemi ini bersama, gitu ya. Dan kita berharap dengan adanya machine learning dan robot bisa membawa bisnis kita dan Indonesia keluar dari pandemi ini dan bangkit menjadi Indonesia baru. Gitu. Mungkin dari saya seperti itu saja. Salam sehat semuanya. Mari kita lalui webinar ini bersama-sama. Kita belajar sama-sama. Kita saling diskusi. Salam sehat. Salam hormat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ferdinand atas sambutannya dan pembukaan untuk acara webinar hari ini. Sebelum ke acara selanjutnya, kami juga sudah memberikan feedback form untuk linknya pada kolom chat. Mohon untuk para peserta mengisi formnya untuk memenangkan door prize nanti di penghujung acara bagi 2 peserta yang beruntung. Acara selanjutnya adalah company introduction dari IFT Group yang akan diwakili oleh Bu Kalyana selaku account manager dari IFT Group. Kepada Ibu Kalyana, saya persilakan waktu dan tempat. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kirina. Izin share screen ya Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita akan jelaskan sedikit mengenai ID Star dan IFT Group. Itu seperti apa sih gitu. Oke, kita mulai aja. ID Star dan IFT Group itu merupakan ada beberapa company nih, Bapak Ibu. Kita sudah mulai dari tahun 2011, yaitu ada Drive. Nah, fokus dari masing-masing company-nya pun berbeda-beda. Cuman kita memang fokuskan untuk keseluruhan lebih ke IT services. Nah, di 2011 itu ada Drive yang kita fokuskan pada digital worker. 2016 kita bangun untuk One, ini antara pendidikan dan industri yang ada di Indonesia, kita coba sambungkan. Lalu di 2018 kita bangun ID Star, yang mana ini pada tahun 2018 kita coba akuisisi One dan Drive juga pada satu grup. Lalu tahun 2019 itu kita bangun GIT, di mana kita mendigitalkan kegiatan-kegiatan HR nih Bapak Ibu. Di 2020 kita bangun Karuna Baruna Nusantara dan Teknologi Visioner, di mana Karuna Baruna Nusantara ini berfokus pada digital center. Kita fokuskan untuk bangun 20 digital center di seluruh Indonesia. Lalu kita juga bangun produk kita sendiri, itu untuk machine learning-nya. Di 2021 kita bangun untuk MTK Group dan Solutif. Nah, Solutif ini yang fokusnya ke contact center solution. Oke. Jadi kita bertujuan di sini untuk menggandeng nih para staff kita dari level trainee sampai level entrepreneur. Jadi kita mengharapkan apa yang sudah kita ajarkan dari teman-teman dari level junior, kita tambah skill mereka di experience-nya untuk jadi konsultan sampai leader, sampai nantinya kita bisa gandeng mereka menjadi partner bisnis nih Bapak Ibu. Nah, dari konsep tersebut juga kita aplikasikan pada masing-masing grup company kita, di mana untuk yang trainee kita fokuskan di One dan Train 2 untuk educate, lalu untuk yang associate kita fokuskan di services-nya, itu ada ID Star, Drive, dan Teknologi Visionaries. Lalu untuk konsultan kita fokuskan di Karuna Baruna Nusantara, saat ini kita sudah ada 2, di Bali dan di Batam. Marketplace-nya untuk yang kita kembangkan produk-produk dari grup kita sendiri itu ada MTK. Lalu untuk venture capital-nya ini lebih ke company invest, itu ada GIT, Data Analytica, dan Solutif. Oke, kita mungkin bahas satu-satu dulu, Bapak Ibu. Kita masuk ke One dan Train 2. Ini kita fokuskan untuk bootcamp dan training. Kita juga provide untuk event services, karena kita ngelihatnya sekarang kan
event banyak yang tidak bisa dilakukan secara offline. Makanya kita coba buat untuk 360 platform gitu. Jadi secara booth dan event-event bisa dilakukan secara online kayak gitu sih Bapak Ibu. Untuk yang associate, ini untuk servisnya kita fokuskan ke Central Factory Resource, itu yang profesional, itu untuk yang IT outsource, lalu untuk yang digital, itu untuk yang UiPath dan TV Extract. Kebetulan untuk UiPath juga kita sudah mencapai Diamond Partner, dan salah satu Diamond Partner dari UiPath itu adalah IDStar. Oke, lalu untuk yang konsultan, itu yang Karuna Baruna Nusantara, kita sudah berpartner dengan OutSystem dan TIPCO. Selain OutSystem dan TIPCO, kita juga berpartner dengan Adobe, jadi untuk fokuskan ke digital marketingnya, untuk SEO, SEM, dan pembangunan website. Nah, untuk yang di MTK, kita lebih mengembangkan untuk produk market services dari grup company kita. Itu ada Star Connect, di mana produk ini merupakan teman-teman karyawan bisa check-in, check-out dari manapun. Jadi ini bentuknya lebih employee self-service. Jadi teman-teman bisa lihat juga benefit-benefit yang didapatkan dari kantornya. Terus di TV Extract, ini untuk yang machine learning dan dilengkapi dengan OCR-nya. Jadi untuk ekstraksi data dari dokumen-dokumen yang diharapkan seperti KTP, NPWP, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti untuk lebih jelasnya bisa stay tune nih Bapak Ibu sampai akhir acara. Lalu untuk One Talent Apps, itu untuk kita gandeng freelance dari teman-teman supaya bisa nanti mencapai level entrepreneur nih bareng sama kita. Untuk yang contact center juga kita fokuskan di call on. Lalu untuk yang venture capital itu ada GIT, kita sudah berpartner dengan Oracle juga. Jadi kita di sini mendigitalkan modul-modul HR sendiri. Solutif itu kita juga udah berpartner dengan Genesis untuk omnichannel-nya, contact center. Nah, ini untuk secara grup klien kita, Bapak Ibu, kebetulan memang kita sudah banyak bermain di banking, insurance, dan lain-lainnya gitu. Mungkin secara summary-nya, kita sudah memiliki mungkin ada 10 enterprise, sekitar 48 customer lebih yang sudah termasuk dari banking, multi-finance, telco, dan lain-lain. Dan di 2021, kita sudah merekrut 220 employee, dan karena kita fokusnya di IT, jadi memang secara mayoritas kita resource-nya lebih ke technical IT-nya, Bapak Ibu. Nah, untuk secara posisi kita sudah ada di Indonesia dan Malaysia. Kebetulan untuk yang produk kita TV Extract ini, kita bekerja sama dengan profesor di Malaysia juga. Nah, untuk di location-nya sendiri, itu ada di Jakarta, Bali, Batam, dan Selangor. Oke, mungkin untuk overview secara grup company, sekian dulu. Bisa dikembalikan ke Bu Kirena. Terima kasih Bu Kalyana atas pemaparan company introduction-nya. Untuk di IFT Group ini kita one stop IT solution ya Bu ya berarti. Betul. Okay. Baik Bu, terima kasih. Oke, kita akan masuk ke acara inti webinar hari ini, yaitu presentasi oleh para pembicara. Izinkan saya membacakan background pembicara kita yang pertama. Pembicara kita yang pertama adalah Ibu Kartika Sari selaku CEO dari Drive Solusi Integrasi. Berpengalaman lebih dari 10 tahun di bidang CRM, Ibu Kartika memulai karirnya sebagai bisnis analis dan juga project manager. Ibu Kartika diketahui sangat terampil di bidang automation, machine learning, dan juga CRM. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada Ibu Kartika untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Oke, thank you Kire. Izinkan saya untuk share screen sebentar. Mungkin sudah terlihat ya. Oke, thank you Kire. Perkenalkan, nama saya Kartika, CEO dari Drive. Pertama kali ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dan meluangkan waktunya untuk event kita di siang ini.
So, untuk pembahasan pertama ini, kita akan bahas lebih banyak mengenai robotnya atau digital worker. Jadi kalau saya mulai aja, ketika kita berbicara tentang teknologi ya, kita berbicara tentang disruption yang terjadi di saat kita mulai waktu awal itu dengan mainframe, kemudian teknologi berkembang, kemudian masuk kita ke era internet, di mana semuanya terkoneksi, perusahaan-perusahaan yang mungkin tadinya offline, kemudian masuk ke online, disruption kedua yang kemudian kita masuk ke era mobile, Gojek, Uber, di mana semua itu memang bekerjanya dan fokusnya pada mobile kita. Kemudian masuk disruption berikutnya, kita berbicara tentang cloud. Di mana kalau dulu kita memang lebih banyak berbicara tentang on-premise, ketika perusahaan mau melakukan suatu investment, kita butuh investasi yang besar karena on-premise tersebut. Ketika masuk dunia cloud, era itu berubah. Perusahaan tidak perlu lagi melakukan investasi yang lebih besar, dan scalability itu menjadi suatu hal yang memang sangat maju ya kalau kita berbicara tentang cloud. Sampai pada akhirnya di saat ini kita berbicara mengenai artificial intelligence, kita berbicara mengenai machine learning, kita berbicara mengenai robot dan automation. Nah, tapi dengan perkembangan zaman ini, kemudian 2019 COVID. Di 2020 semua orang mulai berpikir nih, apa sih yang harus kita lakukan dengan pandemi ini? Mungkin kalau tadi yang Pak Ferdinand sempat sampaikan, ini pandemi memang merubah banyak hal ya. Jadi problema-problema yang terjadi dari yang tadinya kita offline nih, kita bisa dengan mudah ketemu, kita bisa mau meeting, ayo jalan gitu kan. Ternyata kita harus moving ke online. Bisnis-bisnis yang tadinya semua dari kantor, WFO, kemudian dengan pembatasan-pembatasan, ternyata harus WFH. Bagaimana sih cara company itu dituntut supaya dengan cepat, infrastruktur seperti apa, kita harusnya tadinya WFO, kemudian harus WFH, apa nih yang harus dilakukan. Terutama efeknya udah pasti kita bicara tentang perekonomian ya. Ekonomi yang semakin menurun, semakin tidak menentu karena pandemi ini, tentu akan membuat company juga berpikir, bagaimana sih teknologi ini akan membantu kita? Bagaimana kita bisa memaksimalkan teknologi untuk mensupport bisnis kita? Terutama kalau kita berpikir mengenai resource. Gimana sih kita untuk supaya resource kita ini bisa lebih efektif dan lebih efisien? So, automation ini menjadi satu hal yang kemudian menjadi satu solusi untuk mensupport kita pada masa pandemi ini. Bagaimana robot itu bisa membantu kita melakukan bisnis proses kita, sementara manusia ini bisa lebih berbicara mengenai proses-proses atau activity yang lebih punya value. Jadi, bayangkan kita ini bekerja hand in hand dengan robot. Jadi, kita punya asisten, yaitu si robot tadi. Jadi apa yang proses kita lakukan secara monoton, proses-proses yang kita lakukan secara terus-menerus, itu dilakukan oleh robot tadi. Sehingga kita sendiri akan lebih banyak menghabiskan waktu atau aktivitas kita tentu pada pekerjaan-pekerjaan yang memang lebih punya value. Dalam artian kita berbicara lebih banyak strateginya akan seperti apa. Dengan data-data yang ada, apa nih yang harus kita lakukan? So, robot itu tidak menggantikan pekerjaan manusia sih, tapi kita lebih kepada dengan adanya robot ini membantu kita supaya kita juga bisa upskill kita sendiri. Tentu robot ini juga akan banyak membantu ya, karena dalam artian apa yang akan dilakukan oleh robot ini pasti secara speed lebih cepat. Mereka bekerja lebih cepat, 24 hours times 7, dan juga kita dengan adanya robot ini tentu saja zero mistakes ya. Jadi ketika kita melakukan proses rekonsiliasi atau apapun, kesalahan-kesalahan yang terjadi itu tentu saja bisa akan dapat diminimize oleh si robot. Gitu. Nah, robot ini melakukan pekerjaan itu dengan menirukan human behavior atau menirukan apa yang kita lakukan. Melakukan proses-proses yang dilakukan oleh user. Jadi ketika misalnya kita melakukan proses rekonsiliasi,
Oh, saya melihat dua buah data dari bank statement, kemudian data dari aplikasi atau dari jurnal. Nah, ketika kita melakukan proses itu, akan ada action nih. Oh, ketika datanya sama, apa yang saya lakukan? Ketika datanya tidak sama, apa yang saya lakukan? Nah, robot itu akan menirukan pekerjaan itu. Jadi, apa yang kita lihat adalah sama dengan apa yang robot lihat. Apa yang kita lakukan actions-nya tadi, itu juga lah yang akan dilakukan oleh robot. Jadi robot juga berpikir, oh ketika saya datanya sama, apa yang harus saya lakukan? Ketika datanya misalnya saya temukan tidak sama, apa nih yang harus saya lakukan gitu. So, robot itu menirukan apa yang dilakukan oleh manusia. Dan kitalah yang menentukan bagaimana robot itu bekerja dengan kita. Jadi robot dapat bekerja secara independen. Independen dalam artian robot itu tidak perlu kita supervisi. Sehingga kalau ada suatu proses masuk, robot akan otomatis melakukan suatu actions atas proses itu. Jadi kita udah define nih, oh ketika ada A, maka yang dilakukan oleh robot adalah B, C, D, E. Ketika terjadi B, apa yang dilakukan oleh robot? Misalnya X, Y, Z. So, robot itu bekerja secara otomatis. Independen, tidak perlu ada human intervention. Kita tidak perlu nungguin robot, kita nggak perlu ngeliatin robotnya ngapain. Kita juga nggak perlu suruh robotnya untuk mulai bekerja. Jadi robot itu bekerja secara independen dan otomatis. Atau juga yang tipe kedua adalah robot itu bekerja dengan supervisinya kita. Robot itu bekerja hand in hand dengan kita. Jadi kita yang mendefinisikan atau kita yang menentukan kapan robot itu mulai bekerja. Ada suatu proses, oh ya udah robotnya mulai kerja. Atau udah selesai, kita lah yang akan stop robotnya. Gitu. Nah, ini segala hal ini adalah kita sendiri yang menentukan bagaimana robot itu bekerja dengan kita. Kemudian apa sih yang bisa kita automate atau apa sih yang mungkin lebih tepat untuk kita automate? Yang perlu kita automate, yang perlu kita pikirkan itu tentunya adalah tugas-tugas yang repetitif dalam artian dilakukan terus-menerus, ataupun tugas yang secara datanya itu banyak atau besar. Misalnya dilakukan sering, atau data yang dibutuhkan dilakukan transactional-nya itu tinggi atau banyak. Misalnya kalau kita melakukan rekonsiliasi, data yang dibandingkan kan banyak gitu. Atau invoicing, datanya juga besar secara volume. So, itu adalah task-task yang memang ideal untuk diotomatisasikan. Banyaknya proses pada suatu perusahaan, banyaknya manual things yang harus dilakukan, itu akan beresult kepada produktivitas yang makin menurun. Bayangkan jika misalnya contohnya financial closing, berapa banyak sih waktu yang kita habiskan untuk menyiapkan data, untuk make sure bahwa data itu benar. Bayangkan kalau waktu itu bisa kita persingkat, sehingga kita bisa lebih banyak menghabiskan waktu untuk menganalisa, memikirkan bagaimana data dari apa yang sudah dihasilkan itu, kemudian apa yang harus dilakukan secara strategi, gimana cara kita mengimprove bisnisnya. Nah, perkembangan teknologi tadi memang kemudian menghasilkan banyak juga solusi ya. Jadi kita ada banyak solusi yang kemudian ada di market, yang mungkin diakuisisi oleh perusahaan, sehingga itu menyebabkan banyak aplikasi memang terkadang kita harus work with, dalam artian, oh dari Excel saya pindah ke aplikasi A. Kemudian ketika dari satu aplikasi A, ketika saya harus pindah ke divisi yang lain, itu kemudian akan masuk ke aplikasi yang lain. Nah, manual-manual proses inilah yang kita coba untuk kurangi, dalam artian dilakukan oleh robot, supaya sebenarnya tujuannya adalah kita bisa lebih banyak menghabiskan waktu untuk activity yang tadi, yang memang lebih banyak ke arah strategi. Ketika kita berbicara tentang onboarding-nya robot, tentu ini boleh dibilang bahwa mirip dengan onboarding-nya employee ya. Jadi robot itu seolah seperti employee kita memang. Jadi kalau kita berbicara tentang kita perlu akuisisi employee baru, kita bicara tentang, oh kita perlu define dulu nih employee baru ini, kita mau job desk-nya seperti apa, role-nya apa aja, kemudian KPI-nya apa.
kemudian kita akan masuk ke interview, sampai kemudian kita terima, kemudian kita onboard. Setelah onboard, kita lakukan training. Oh, kalau udah join, maka yang karyawan itu lakukan adalah proses ABCDE, gitu kan, kita training. Nah, kalau kita berbicara tentang onboarding robot, sebenarnya mirip. Karena kita yang pertama lakukan adalah pendefinisiannya, kita prepare. Jadi use case atau activity yang akan dilakukan robot itu apa? KPI yang kita mau achieve dengan adanya robot tadi itu apa aja? Kemudian dari situ kita lakukan desain. Dalam artian, proses-proses yang perlu dilakukan oleh robot itu apa saja? Proses A, B, C, D, E. Nah, setelah itu kita akan lakukan setup atau configuration. Jadi kita bangun robotnya dan kita lakukan testing. Oh, kalau robotnya udah jalan, bekerja seperti apa step-stepnya. Nah, baru ketika itu testing dan kita lakukan onboard dan robot siap bekerja. Jadi kalau bedanya dengan yang tadi, employee itu kita train ketika dia udah onboard dengan kita. Kalau di sini robotnya kita udah train dulu, baru kita onboard, robotnya udah siap untuk kerja. Nah, sebenarnya ide daripada robot onboarding ini, robot ini bekerjanya 24/7 kan. Jadi ketika satu proses yang dilakukan oleh robot misalnya hanya memakan waktu 1 jam, robot masih punya capacity 23 jam sisanya yang kita bisa manfaatkan untuk proses-proses yang berbeda. So disinilah perusahaan bisa berpikir gimana cara kita maximize robot tadi. Jadi kalau kita berbicara tentang surviving di masa seperti ini, bagaimana kita mengurangi mungkin proses-proses yang ada, terutama pekerjaan-pekerjaan yang memang perlu dilakukan, yang perlu diotomasi, yang bisa kita persingkat waktunya, kemudian secara data bisa lebih tepat. Nah, ini bisa kita lakukan assign robot yang tadi. So, satu robot ini bisa mengerjakan beberapa proses. Gitu. Jadi, idenya memang apa aja sih yang bisa dilakukan dan bagaimana cara kita maximize satu robot ini bisa mengerjakan more than one thing ya. Jadi bisa melakukan banyak hal. So kalau kita ngomongin karyawan kan mungkin ketika kita hire orang HR ya dia hanya akan bekerja di HR aja gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara tentang robot, kita bisa ajarkan dia untuk mengerjakan proses yang berbeda. Jadi bisa juga lintas proses yang tadi. So disinilah kita bisa ngomongin maximize dan berkembangnya proses yang bisa dilakukan oleh robot. Nah, ini adalah beberapa contoh penggunaan robot. Jadi kalau kita berbicara tentang supply chain, kita bicara tentang retail, bayangkan banyaknya jenis data, jenis barang, quantity yang harus dicek, pricing yang berbeda. So, robot ini contohnya di sini dia digunakan untuk checking stoknya. So, imagine betapa banyaknya waktu yang bisa dipersingkat dan data yang memang kita ngomongin zero mistake tadi. Atau kalau kita berbicara di bidang banking, data comparing atau kita ngomong reconciliation itu tentu menjadi satu hal yang concern ya, terutama kita bicara tentang data transactional yang banyak, data transactional yang mungkin template-nya berbeda-beda karena dari bank yang beberapa jenis bank. Bagaimana cara kita comparing data tadi, kita recon. Nah, robot ini akan sangat membantu tentunya. Jadi gimana dia membaca bank statement tadi, file PDF, file Excel, atau mungkin hasil scan, kemudian di-compare dengan jurnal yang ada di perusahaan, Excel, atau mungkin dari aplikasi. Bagaimana robot itu bisa mempersingkat waktu yang dihabiskan oleh manusia untuk merekon data tadi. Nah, contoh berikutnya mungkin kita bicara tentang human resource. Jadi robot yang membantu dari sisi payroll, dari sisi employee onboarding. Ketika ada employee masuk, data yang perlu di-input, data employee, onboarding employee apa saja, kemudian proses payroll-nya sendiri yang dilakukan oleh robot, sampai kepada tax dan lain sebagainya. Ini adalah contoh customer success story kita. Jadi di sini proses yang diotomasi adalah proses payroll. Ketika kita berbicara mengenai proses payroll, itu ada 3. Jadi pre-payroll, payroll, dan post-payroll. Nah, solusi yang
solusi kami di sini adalah machine learning plus robot. Jadi machine learning dalam artian OCR. Jadi ketika kita bicara proses pre-payroll, itu dimulai dengan data employee. Jadi ketika ada employee masuk atau employee baru, mungkin kita perlu ada scan data KTP, NPWP, ada data kontrak. Nah, file-file inilah yang kemudian dengan machine learning tadi, dengan dokumen extraction itu, kita mengekstrak informasi-informasi yang dibutuhkan. Jadi kita ngambil data nama, sama ID, sama alamat dari KTP. Kemudian untuk NPWP kita hanya ngambil ID dan nama. Dari data kontrak yang berupa PDF atau hasil scan, kita ekstrak informasi mengenai nama, kemudian juga job role-nya, kemudian ada data benefit-nya. Nah, informasi-informasi tersebutlah yang diekstrak, kemudian kita masukkan ke dalam satu file Excel, di mana file Excel itu akan diambil oleh robot untuk kemudian diproses pada pre-payroll. Jadi informasi-informasi yang ada oleh robot itu ketika kita ada proses pre-payroll, itu akan digunakan untuk calculate allowance-nya, robot akan masukin informasi karyawannya, update data, salary, job role, dan segalanya. Sampai kemudian ketika proses pre-payroll itu selesai, ketika akan masuk ke proses payroll, yang kebetulan di sini di tempat customer kita itu menggunakan SAP, so robot itu menjalankan proses payroll. Ketika selesai, data udah oke, maka untuk proses post payroll pun di-generate oleh robot tadi. Jadi mengenerate report, mengirimkan informasi kepada divisi-divisi yang terkait, itu juga dilakukan oleh robot. Dalam kasus customer story kita ini, robot yang digunakan tadi, kalau tadi kita bicara tentang robot yang independen dan robot yang hand-in-hand dengan manusia, di sini kebetulan yang digunakan adalah robot yang hand-in-hand dengan manusia. Jadi robot yang memang menggunakan supervisi. Jadi ketika company akan menjalankan proses pre-payroll, orang HRD kemudian akan memerintahkan atau meran robotnya. Sama halnya dengan proses payroll-nya juga. Gitu. Sebenarnya sih bisa juga kalau misalnya kita mau menggunakan robot yang independen tadi. Jadi memang penggunaan robot apakah itu independen ataupun misalnya dengan supervisi itu akan kembali lagi kepada kita masing-masing. Bagaimana kita mau automate proses yang ada di tempat kita. Nah, dengan adanya machine learning tadi dan juga robot ini, at the end of the day, proses yang bisa diotomasi di company ini sekitar 60-70%. Jadi secara speed juga lebih cepat, secara ketepatan data juga meningkat. Nah, mungkin di sini ada contoh untuk robotnya. Jadi kalau di sini robot ini prosesnya adalah menginput data customer dan juga data order. Jadi kalau di sini kita bisa lihat ada file order form. Jadi ada informasi customer dan juga informasi ordernya. Nah, proses yang dilakukan oleh robot ini adalah memasukkan data customer. Oh, karena di sini ternyata customer-nya belum ada gitu. Kita bisa lihat bahwa robot sekali melihat membuka data, kemudian di sini dia dengan cepat juga menginput data customer baru dan data ordernya. Jadi kalau kita compare mungkin dengan manusia atau kita sendiri yang input, mungkin kita perlu bolak-balik tadi ya, file PDF tadi ya. Kita lihat, oh namanya siapa, alamatnya di mana, kemudian ordernya, pesan barangnya apa aja, jumlahnya berapa. Nah, dengan robot ini kita lihat bahwa waktu yang di-save tuh lumayan banyak. Nah, robot ini kalau di sini prosesnya itu sampai kepada dia mengirimkan, mengkonfirmasi email ke customer tadi. Konfirmasi quotations-nya. Jadi robot juga generate quotation ke customer-nya tadi. Ini mungkin satu contoh robot yang ada. Nah, ini satu lagi contohnya lebih kepada untuk rekonsiliasi. Jadi robot untuk rekonsiliasi. Ini kebetulan robotnya namanya Karen. So, Karen ini membandingkan file antara data bank statement dengan data yang ada pada jurnal perusahaan.
Jadi pada awal kita udah definisikan dulu nih, oh ketika kita mau rekonsiliasi ini, apa saja sih yang mau dibandingkan. Kemudian ketika kita melakukan rekonsiliasi, kalau datanya match, datanya nggak match, atau data tidak ditemukan, apa sih yang harus dilakukan? Kalau di sini, Karen akan memisahkan data tadi ke 3 file terpisah. Jadi ada data recon, unrecon, sama file manual. Nah, di sini dia kirim email juga ya untuk infokan bahwa oh datanya sudah selesai, rekonsiliasinya, filenya bisa di-generate, adanya di mana. Nah, human intervention di sini sebenarnya lebih kepada kalau misalnya tadi unrecon, apa yang dilakukan, kemudian atau data yang kalau kita bilang file manual, oh mungkin data yang ada di bank statement tapi tidak ada di jurnal kita, atau mungkin sebaliknya ada di jurnal tapi nggak ada di bank statement. Nah, itulah proses-proses yang lebih butuh intervensinya manusia. So, kita itu tidak menghabiskan waktu untuk melakukan rekonsiliasi. Datanya mana yang benar, mana yang unrecon. Tapi robot atau asisten kita tadilah yang melakukan hal itu. Jadi kita hanya berfokus pada, oh kalau filenya yang tadi manual atau yang nggak match, apa yang mesti dilakukan. Gitu. Jadi sebenarnya ide daripada machine learning power robot atau kita bilang asisten tadi adalah di sana. Jadi bagaimana di era pandemi ini perusahaan juga bisa meningkatkan efisiensinya. Jadi bagaimana juga kita dengan adanya perubahan zaman ini, WFH, WFO, kemudian dengan teknologi yang ada, itu membantu kita dari sisi perkembangan dan pengerjaan bisnis prosesnya. Sehingga kita memang fokusnya itu akan pada proses-proses yang lebih punya value tadi. Tentang bagaimana analisanya, atau proses-proses yang seperti ini. Kalau kita berbicara tentang recon, oh ya kalau file yang manual, apa nih yang harus dilakukan. Tapi kita tidak lagi harus berkutat pada melihat rekonsiliasi data yang mana yang harus saya recon, yang mana yang match, mana yang nggak match. Gitu. Mungkin ini sekian dari saya materi untuk hari ini. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di Q&A. Saya kembalikan ke Kire. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya Bu Kartika. Jadi untuk mensummary-kan pemaparan dari Bu Kartika, mungkin yang bisa saya summary di sini, automation itu bisa menjadi solusi bagi bisnis kita di era pandemi dan untuk ke depannya ya Bu ya. Kemudian automation dapat membantu kita juga untuk melakukan pekerjaan yang lebih ke arah strategi karena sudah dibantu oleh robot untuk yang repetitif. Kemudian use case untuk automation ini bisa bermacam-macam sesuai dengan bisnis proses masing-masing company ya, Bu. Betul. Oke. Mungkin ini ada beberapa pertanyaan, Bu, dari peserta kita. Mungkin bisa dijawab di sesi ini dulu ya, Bu, ya. Mungkin 1 atau 2 pertanyaan. Nanti sisa pertanyaannya mungkin bisa di breakout room dan juga di sesi Q&A. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bapak M. Ihsan Saiful. Pertanyaannya adalah, apakah robot dapat multitasking? Dan misalkan kita membuat banyak robot, dapatkah dijalankan secara bersamaan? Silakan Ibu Kartika. Terima kasih. Oke. Sebenarnya kalau dibilang multitasking, satu robot tentunya menjalankan satu proses ya Pak dalam satu waktu. Tapi memang kalau misalnya kita berbicara multitasking, mungkin multi skill kali ya Pak ya. Jadi setelah saya menjalankan misalnya tadi proses HR, dalam artian HR ini selesai dalam waktu 1 jam misalnya. Di jam berikutnya setelah saya selesai proses HR ini, saya bisa melakukan proses recon. Nah, begitu recon selesai misalnya butuh nada 1 jam. Nah, selesai proses recon ini, robot bisa ngerjakan proses yang lain. Jadi lebih ke arah sana, Pak. Jadi bukan dalam artian satu waktu kemudian robotnya bisa melakukan proses HR sekalian bareng sama prosesnya recon juga gitu. Tapi prosesnya dilakukan secara bergantian. Jadi mungkin idenya di sini kalau kita bicaranya yang tadi itu ya Pak. Robot ini kan 24/7. Jadi skill yang kita bisa punya itu juga banyak. Nggak terbatas pada satu robot kemudian hanya untuk HR aja. Tapi satu robot bisa juga misalnya untuk order, bisa untuk HR plus finance plus yang lain gitu Pak. Mungkin itu menjawab Pak.
Oke, terima kasih Bu Kartika atas jawaban dari pertanyaannya. Semoga dapat menjawab pertanyaan dari Pak M. Ihsan Saiful ya. Oke, kemudian mungkin saya izin untuk satu pertanyaan lagi ya Bu sebelum kita move ke sesi selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Amang dari ITM. Apakah ada rule of thumb seberapa banyak dokumen manual handling sudah waktunya pakai robot dilihat dari ROI-nya? Sebenarnya kalau rule Terima of kasih, thumb Bu. lebih ke arah banyaknya proses repetitif yang dilakukan ya Pak ya. Jadi misalnya kita melakukan dalam seminggu itu transaksinya berapa banyak dan waktu yang dihabiskan. Jadi sebenarnya kalau dibilang seperti itu ya belum ada ya Pak ya. Tapi mungkin memang kalau pekerjaan itu memang menyita, dari tadi saya bekerja dalam waktu 1 hari misalnya 8 jam, kemudian saya menghabiskan 50% dari waktu itu untuk menyiapkan data rekon tadi. Nah, itu mungkin satu proses yang bisa dipikirkan untuk diotomasi. Atau dalam 1 bulan, mungkin prosesnya memang dilakukan nggak setiap hari, tapi misalnya seminggu sekali, tapi jumlah datanya juga banyak. Dan itu mungkin menghabiskan waktu seharian. Nah, itu juga mungkin bisa dipikirkan untuk diotomasi tadi sih, Pak. Oke, terima kasih atas jawabannya Bu Kartika. Semoga dapat menjawab dengan jelas ya Bapak Amang. Sebenarnya kita ini juga banyak ada pertanyaan lain Bu, tapi mungkin nanti bisa di sesi Q&A selanjutnya atau di breakout room ya. Terima kasih Bu Kartika atas pemaparan materinya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you. Terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu kita akan ada presentasi dari pembicara kita yang kedua yang gak kalah keren, yaitu ada dari Bapak Yohanes selaku Head of Delivery dari Drive Solusi Integrasi. Izinkan saya untuk menceritakan sedikit background dari Bapak Yohanes. Terampil di bidang Information Technology, Pak Yohanes mempunyai keahlian di bidang PHP, JavaScript, Automation, dan juga Machine Learning. Pak Yohanes mendedikasikan diri di bidang Project Delivery sejak tahun 2013. Oke, mungkin nanti kalau misalnya ada peserta yang juga ingin bertanya mengenai seputar materi yang dibawakan oleh Pak Yohanes, juga bisa langsung chat di pertanyaannya di kolom chat. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada Bapak Yohanes untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kehadirannya. Perkenalkan, saya Yohanes Suprapto, biasa dipanggil Yohanes. Saya adalah Head of Delivery di Drive, dan hari ini saya akan bawakan materi mengenai machine learning, Bapak Ibu sekalian. Baik, kita masuk pada pembahasan materi, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi apabila kita berbicara mengenai machine learning, Bapak Ibu sekalian, jadi machine learning ini merupakan cabang dari artificial intelligence, Bapak Ibu sekalian, yang bisa membuat sistem ini bisa mengadaptasi kemampuan manusia untuk belajar. Nah, jadi memang dari machine learning ini sendiri ada algoritma-algoritma atau urutan dari proses statistik yang bisa kita latih untuk bisa menemukan pola atau fitur tertentu dalam jumlah data yang besar, Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat satu keputusan ataupun prediksi berdasar atas data-data tersebut, Bapak Ibu sekalian. Nah, semakin bagus algoritmanya, maka tingkat akurasinya juga akan semakin besar atau akan semakin baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi perbedaan dengan AI, kalau di machine learning ini fokusnya adalah pada belajar dari data-data yang ada, sedangkan kalau AI itu lebih pada pengambilan keputusan, Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Jadi untuk machine learning sendiri, ini adalah subset dari AI sebetulnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, dan dari machine learning sendiri, dari evolusi yang ada, ini meningkat, Bapak Ibu sekalian, dari tahun 1950-an kita mengenal AI, kemudian di tahun 1980 ini mulai ada teknologi machine learning, dan berkembang di era 2010 ke era deep learning, Bapak Ibu sekalian, di mana untuk deep learning sendiri ini adalah satu subset atau bagian daripada AI, di mana untuk deep learning sendiri ini fokusnya adalah pada ANN atau Artificial Neural Network. Jadi untuk deep learning ini sendiri ini akan menirukan bagaimana cara dari otak manusia bekerja, Bapak Ibu. Nah, cara kerja dari otak manusia itu adalah neural network
sedangkan deep learning ini sering disebut sebagai neural network, artificial neural network, Bapak Ibu, atau ANN. Nah, di sini teknologi dari deep learning sendiri ini sudah banyak dimanfaatkan sekarang, seperti contohnya adalah pada extraction dokumen atau OCR sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang nantinya kita akan juga bahas di sini, Bapak Ibu. Baik. Untuk penggunaan machine learning sendiri, ini banyak diadopt oleh banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Google Group. Barangkali Bapak Ibu juga seringkali memanfaatkan ya fitur atau layanan dari atau produk-produk dari Google seperti Google Maps ini untuk memprediksi dari keadaan atau kondisi lalu lintas yang ada. Kemudian YouTube, apabila Bapak Ibu sering lihat video-video YouTube, maka nantinya di YouTube itu akan ada suggested video atau video yang sifatnya recommendation dari YouTube. Nah, ini teknologi yang dimanfaatkan adalah dengan machine learning, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk Google Translate sendiri ini juga memanfaatkan machine learning, di mana implementasinya adalah pada prediksi terkait dengan translation dan juga grammar-grammar dari terjemahan-terjemahan yang ada. Kalau kita terjemahkan misalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, maka di sana akan banyak bermain untuk machine learning ini. Nah, kemudian untuk di Instagram sendiri, apabila Bapak Ibu sering melihat konten-konten di Instagram, maka akan ada suggestion juga, Bapak Ibu sekalian. Jadi di Instagram itu juga ada video-video yang mungkin Anda suka atau mungkin konten yang mungkin Anda suka. Nah, itu juga bagian dari implementasi machine learning yang ada yang digunakan di perusahaan-perusahaan besar seperti di Instagram, Bapak Ibu sekalian, dan lain sebagainya. Facebook juga dan juga Tesla ya, ini juga memanfaatkan untuk machine learning, Bapak Ibu. Nah, untuk machine learning sendiri ini sebetulnya sudah banyak dimanfaatkan di berbagai aplikasi-aplikasi industri, Bapak Ibu, di berbagai bidang. Nah, seperti contohnya di marketing and sales, Bapak Ibu. Nah, untuk machine learning sendiri ini dimanfaatkan untuk forecasting, sales forecasting, kemudian untuk customer segmentation, dan recommendation system, serta berbagai kebutuhan yang lain di marketing and sales. Sedangkan untuk di human resource sendiri, ini machine learning ini banyak dimanfaatkan untuk applicant management, kemudian untuk survei employee satisfaction, dan untuk performance dan potential analysis. Karena memang aim dari satu machine learning ini adalah untuk menganalisa data. Karena dari mesin tadi akan belajar untuk nantinya ditemukan pola-pola atau algoritma tertentu yang tentu saja bisa untuk pengambilan keputusan, sebagaimana tadi yang saya jelaskan sebelumnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian di operations and productions, ini juga banyak dimanfaatkan untuk machine learning sendiri, untuk di quality monitoring, kemudian secara proses monitoring, dan computer vision, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk di IT, ini dimanfaatkan untuk monitoring sistem, serta untuk filtering spam, Bapak Ibu. Jadi, untuk mekanisme filtering daripada spam email yang ada. Kemudian untuk secara finance dan controlling, ini untuk machine learning sendiri ini dimanfaatkan untuk budget planning serta untuk forecasting cash flow, Bapak Ibu sekalian. Jadi sangat banyak aplikasi-aplikasi di berbagai bidang, di berbagai sektor yang memang memanfaatkan machine learning. Dan tentu saja dalam kaitannya dengan perkembangan dari machine learning sendiri, yaitu deep learning yang related dengan dokumen extraction, ini bisa meningkatkan bagaimana dokumen-dokumen tadi yang tadinya adalah kumpulan data yang jumlahnya banyak menjadi satu data yang bernilai, Bapak Ibu sekalian. Karena di sana bisa nanti diambil atau ditarik analisa atau keputusan-keputusan yang bisa mengoptimalisasi dari kinerja dari satu perusahaan. Dimana kalau kita berbicara mengenai dokumen extraction sendiri, Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa memang capability dari dokumen extraction ini adalah menghandle untuk large and complex data, Bapak Ibu. Jadi untuk data-data yang sifatnya banyak, data-data yang kompleks, ini bisa diekstrak dan bisa dianalisis untuk kepentingan berbagai macam keperluan, Bapak Ibu sekalian. Nah, sejauh ini riset menunjukkan, Bapak Ibu, bahwa 16% waktu itu digunakan untuk pemrosesan data dan 17%-nya digunakan untuk pengumpulan data, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu penggunaan teknologi atau pemanfaatan teknologi machine learning ini sangat bermanfaat sekali bagi perusahaan-perusahaan, dan kebetulan kita juga ada study case atau ada use case di mana kita memiliki produk untuk dokumen extraction ini sendiri, Bapak Ibu sekalian. Dan ini bisa mengotomatisasi lebih dari 50% dari proses yang ada, Bapak Ibu sekalian. Sedangkan untuk value proposition atau apa sih keuntungannya apabila kita mengimplementasi dokumen ekstraksi ini untuk bisnis kita, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah terkait dengan otomatisasi data extraction, Bapak Ibu. Nah, di mana sebagaimana kita tahu bahwa data yang kompleks, data yang jumlahnya banyak, sangat banyak, maka untuk proses ekstraksinya pun akan memakan waktu yang
sangat banyak Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa lakukan otomatisasi secara extraction datanya. Dan kemudian untuk secara template datanya pun itu juga kita bisa sesuaikan sesuai dengan template yang ada yang memang dikehendaki Bapak Ibu sekalian. Kemudian secara akurasi data, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan Bapak Ibu, machine learning ini memang semakin banyak datanya, semakin banyak dia diproses, maka akan semakin pintar Bapak Ibu sekalian, akan semakin cerdas machine learning-nya, sehingga otomatis nanti keakuratan daripada data itu makin hari akan makin baik Bapak Ibu sekalian. Dan secara implementasinya ini juga bisa diimplementasi either dengan on-premise maupun di cloud Bapak Ibu sekalian, sehingga ini cukup fleksibel dalam implementasinya, sehingga di sini kita namakan sebagai portable Bapak Ibu sekalian. Baik, untuk secara prosesnya sendiri Bapak Ibu sekalian terkait dengan digital document processing, ini ada data ingestion di mana kita memproses informasi dari sumbernya, kemudian kita lakukan internal processing di mana untuk pemrosesan data dengan OCR ini ada prosesnya adalah yang pertama image processing terlebih dahulu. Di dalam image processing ini salah satu tahapan-tahapannya adalah yang pertama adalah menghilangkan noise, kemudian menghilangkan background-background yang sifatnya kompleks Bapak Ibu sekalian, dan menyamakan terkait intensitas lighting yang ada, sehingga nanti ketika pemrosesan image ini bisa berlangsung dengan baik Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ada text detection dan juga text recognition. Ini adalah 3 step atau kita namakan 3 pipeline yang ada di dalam dokumen extraction dengan menggunakan OCR Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian baru nanti kita bisa mengarah ke dokumen delivery. Kita bisa deliver informasi yang ada ke pihak yang lainnya menggunakan channel-channel digital yang ada. Baik, Bapak Ibu sekalian, apabila Bapak Ibu memiliki case, apabila Bapak Ibu memiliki use case dan ingin mendiskusikannya, nanti kita akan ada breakout room sesaat lagi Bapak Ibu sekalian, dan kita bisa berdiskusi di sana untuk terkait use case yang Bapak Ibu punya terkait dengan penerapan atau implementasi dari machine learning ini. Baik, dari saya cukup sekian Bapak Ibu untuk materi yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatian Bapak Ibu sekalian, dan untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kire. Thank you, Kire. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Terima kasih Pak Yohanes atas pemaparan materinya. Jadi untuk mensummarikan materi dari Bapak, mungkin ada 2 ya Pak, yaitu machine learning itu membantu kita dalam menganalisa data untuk company supaya lebih akurat dalam mengambil keputusan, dan juga untuk mempersingkat waktu untuk data extraction ya Pak ya. Oke, sebelum kita ke acara selanjutnya, ini ada pertanyaan dulu Pak, mungkin bisa dijawab di sini, dan nanti sisanya untuk pertanyaan yang lain bisa dijawab di breakout room. Oke Pak, untuk Pak Yohanes ada pertanyaan dari Pak Amang dari ITM, apakah bisa data ingestion dari PDF bukan OCR Pak? Oke, baik, terima kasih banyak untuk pertanyaannya Pak Amang ya tadi ya dari ITM, terima kasih banyak Pak. Ya, untuk secara data ingestion ini possible Pak untuk dilakukan, tapi memang salah satu tahapan daripada salah satu keuntungan daripada machine learning ini sendiri untuk dokumen processing ini memang untuk pemrosesan data dari sumbernya. Nah, data ingestion ini memang sangat digunakan dan applicable untuk machine learning Pak Amang. Jadi nanti salah satu manfaat ini sebenarnya adalah tahapan dari pemrosesan digital dokumen dengan machine learning Pak Amang. Jadi nanti untuk penerapannya itu kita bisa diskusi mungkin Pak lebih lanjut terkait dengan ini pada saat breakout room ya Pak Amang ya. Nanti kita akan diskusikan Pak di breakout room. Kami ada contoh-contoh use case yang nanti bisa kita diskusikan Pak. Terima kasih banyak Pak Amang. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak Yohanes. Semoga menjawab untuk pertanyaannya Pak Amang. Dan terima kasih juga atas pemaparan materinya. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Thank you Kire. Terima kasih Pak. Oke, acara selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembagian breakout room untuk membahas use case dari company masing-masing peserta webinar mengenai automation dan machine learning. Peserta webinar akan kami bagi kepada 5 breakout room dengan PIC masing-masing, yaitu ada Bapak Ferdinand Prasetyo, Ibu Kartika Sari, Bapak Dona Aritama, breakout room 4 dengan Bapak Yohanes Suprapto, dan breakout room 5 dengan Bapak Dedi Arisandi. Mungkin silahkan untuk dibagi-bagi breakout room-nya. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu peserta webinar sekalian, selamat datang kembali di main room kita.
bagaimana tadi di breakout room-nya, mungkin sesinya seru ya Pak untuk Pak dan Ibu supaya membahas use case dari masing-masing company-nya. Oke, acara selanjutnya dari webinar ini adalah apabila Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan, kita sekarang masuk ke dalam sesi Q&A. Dan saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari peserta webinar kepada pembicara. Mungkin kalau Bapak dan Ibu masih ada yang punya pertanyaan yang belum bisa dijawab di breakout room, bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, ini mungkin saya akan membacakan pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab ya oleh Pak Yo maupun Bu Kartika. Pertama itu ada pertanyaan dari Bapak Muhammad Taufik. Ini mungkin pertanyaan lebih ke Pak Yo ya, karena lebih mengenai data extraction. Jadi pertanyaannya adalah berapa persen keakuratan data extraction dari hasil file scan? Silakan kepada Bapak Yohanes. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kirei dan terima kasih banyak Pak untuk pertanyaannya. Jadi terkait dengan keakuratan data, ini sangat tergantung dari sampel datanya ya Pak. Jadi terkait dengan keakuratan data ini memang tadi di dalam fase pre-processing tadi kita ada menghilangkan untuk noise-noise yang ada, hanya memang secara dokumen, quality dokumen, ini memang juga sangat menentukan Pak dari tingkat keakuratan data. Dan machine learning ini memang adalah mesin yang terus-menerus kita harus latih, dan algoritmanya kita harus improve, sehingga memang secara kualitas itu di awal itu memang bisa jadi secara percentage, secara data kualitas hasil ekstraksinya itu mungkin belum terlalu optimal, tapi kita bisa improve seiring berjalannya waktu, dan ini makin ke depan akan makin bagus Pak untuk kualitasnya. Dan memang di awal ini sangat tergantung dari kualitas sampel data yang ada Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Yo. Mungkin bisa memberikan insights ya kepada Pak Taufik. Di sini juga kita ada open mic nih, open discussion. Jadi untuk Bapak atau Ibu yang tadi belum sempat bertanya di breakout room, atau masih pertanyaannya mungkin keputus karena breakout room-nya kita limited time gitu ya, mungkin bisa langsung raise hand dan bisa langsung open mic-nya. Jadi bisa langsung bertanya kepada pembicara-pembicara kita. Oke, mungkin ada yang raise hand dari Pak Muhammad Fauzan Adi. Silakan Pak untuk pertanyaannya. Bisa langsung di-unmute Pak. Ya. Ya, halo Bu Kartika, tadi kita terputus kayak lagi diskusi. Halo. Iya Pak. Halo. Ya Pak. Oke. Oh, kalau menjawab pertanyaan tadi. Jadi tadi. Oh ya boleh, diulang aja mungkin di sini biar semua. Lanjut Bu Kartika. Boleh Pak, mungkin diulang aja pertanyaan. Jadi kan di sini ada teman-teman dari yang lain semua, jadi bisa dapat juga use case-nya Pak. Halo Pak. Oke, masih di mute tadi. Sorry. Ya jadi selama ini kan RPA ini automation hanya mencerminkan dari proses bisnis existing gitu ya. Kita automate dari yang ada jadi otomatis untuk mengurangi SLA gitu. Apakah ketika kita gunakan dia untuk membuat sebuah proses bisnis baru gitu yang belum ada sebelumnya, apakah justru lebih banyak resikonya lebih tinggi gitu maksudnya? Oke Pak, thank you. Mungkin menjawab itu ya Pak, sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang RPA, proses bisnis yang baru atau tidak itu nggak masalah sih Pak. Tapi mungkin lebih kepada SOP-nya atau activity-nya udah ada belum. Karena kan ini robot ini kan menirukan task-nya kita ya Pak ya. Jadi ketika kita bilang bahwa oh aktivitas yang baru ini nanti dari A ke B ke C ke D gitu. Asalkan memang kita sudah mendefine itu dan tetap bisa Pak di-automate gitu. Cuma mungkin memang kalau proses bisnis ini baru dan masih ibarat kata gejolaknya masih banyak ya Pak ya, mungkin exception-nya banyak, mungkin itu jadi satu hal yang perlu kita pikirkan kembali ketika kita automate sih Pak. Tapi kalau memang udah clear bahwa proses bisnis baru ini, oh jelas kok A ke B ke C ke D,
Kalau ada exception paling dari D ke E, kalau nggak ya dari D mungkin ke F. Nah itu nggak apa-apa sih Pak di automate gitu, nggak ada isunya sih. Mungkin semoga itu menjawab ya Pak. Saya bantu tambahin boleh? Silakan Pak Ferdinand. Mau nambah sedikit aja. Tadi mungkin kalau ngelihat bisnis proses yang baru, kan kita bisa buat ada studionya juga. Jadi dia memang kalau users-nya sudah punya kemampuan untuk mendevelop robotnya sendiri, akan jadi semakin menarik gitu ya. Jadi dia punya asisten. Nah di situ maka kita bisa lakukan adjustment terhadap bisnis proses yang sedang kita lakukan sendiri gitu. Tadi kan Bu Kartika juga bilang bahwa dia melakukan sesuatu yang memang kita manusianya lakukan. Jadi kalau dia mau lebih fleksibel dalam membuat robotnya, maka dia perlu punya kemampuan untuk mendevelopnya. Sehingga dia bisa adjust sendiri, oh ternyata aturannya berubah, diubah lagi, dan kapan. Sehingga akhirnya menjadi asistensi dalam bekerja gitu. Mungkin itu bisa jadi ke sana, Pak. Jadi dilakukan change management di dalam company-nya bahwa mindset pertamanya adalah untuk bagaimana administrasi itu di-automate, gitu. Sehingga human bisa melakukan hal-hal yang lebih mendalam gitu ya, seperti analisa, concepting, strategize, dan kawan-kawan. Mungkin saya nambahin itu aja. Thank you. Terima kasih Pak Ferdinand dan Bu Kartika atas jawabannya. Semoga bisa dapat membantu Pak Muhammad Fauzi ya Pak. Mungkin ada pertanyaan lagi Pak dari pemaparan yang sudah diberikan oleh Pak Ferdinand dan Bu Kartika. Dari Pak Muhammad Fauzi. Oke, mungkin kalau misalnya ada yang peserta yang lain yang mau open mic juga seperti Pak Fauzi, bisa langsung raise hand dan nanti bisa langsung memberikan pertanyaan kepada pembicara-pembicara kita hari ini. Mungkin ini ada pertanyaan lagi juga yang tadi belum dijawab. Untuk pertanyaannya adalah, jika dalam sebuah proses terdapat error dalam automasi, apakah si robot akan terhenti dan tidak menjalankan proses selanjutnya atau bagaimana? Mungkin bisa pertanyaan dijawab oleh Bu Kartika atau Pak Ferdinand. Terima kasih. Ya, kalau misalnya ada error ya, sebenarnya akan bergantung dari errornya ya. Ketika kita bilang bahwa oh ternyata kita bicara tentang infra nih, misalnya oh internetnya tiba-tiba putus, tapi kita menggunakan robot yang ada di laptop kita gitu, itu robotnya memang akan berhenti. Tapi kalau kita ngomongin itu cloud, mungkin robotnya nggak error gitu ya. Atau kalau kita berbicara tentang error pada aplikasi dalam artian exception case yang tadi. Kalau exception case, maka kita bisa setup dua hal. Yang pertama, robot berjalan, nanti kita akan keluarkan data atau Excel atau apapun. Jadi kita kasih tahu bahwa oh ini yang tadi tidak berhasil atau error, dalam artian datanya mungkin tidak masuk karena satu dan lain hal. Ataukah proses ini memang kita mau berhentikan, kemudian kita minta user untuk lanjutkan. Apa nih yang mau dilakukan? Itu. Jadi ada beberapa hal yang memang bisa dilakukan seperti itu sih. Thank you. Oke, terima kasih atas jawabannya, Bu Kartika. Semoga dapat jawab ya. Mungkin saya akan tambahkan sedikit ya. Baik. Terima kasih untuk tadi Bapak siapa Kiri yang bertanya. Untuk pertanyaan ini dari Ibu Audiva, Pak. Oh, dari Ibu Audiva. Baik. Ya, terima kasih Bu Audiva untuk pertanyaannya. Jadi apabila ada error yang terjadi pada robot, nah ini memang sangat tergantung dari secara errornya ya Bapak Ibu. Kalau memang ini errornya terkait dengan error yang ada pada aplikasi, maka kita bisa berikan exception handling di sana. Kemudian karena pada dasarnya proses yang diotomasi dengan menggunakan robot ini pada dasarnya sama seperti bagaimana ketika ada proses ini dilakukan oleh manusia Bapak Ibu. Sehingga misalnya dalam proses input data ternyata ada aplikasi error, kemudian errornya apa, nah itu harus ada exception handling di sana. Dan robotnya pun juga kita bisa set demikian Bapak Ibu. Nah, namun kalau apabila memang ternyata ada
error yang terjadi yang terkait dengan tiba-tiba memang secara flow itu memang di luar kondisi yang ada, artinya belum terdefine di robot, maka harus ditambahkan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi awalnya memang robot ini akan terhenti, tapi kita bisa tambahkan logiknya sehingga tidak stop atau tidak stuck untuk robotnya, tetapi bisa memunculkan warning dari error-error yang ada dari proses tersebut. Demikian, mungkin begitu Bu Audifa tambahannya dari saya. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Bapak Yohanes dan Bu Kartika atas pemaparannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Audifa. Oke, mungkin kita ini ada satu pertanyaan lagi di sesi Q&A dari Bu Livi. Ini pertanyaannya adalah proses apa yang paling cocok untuk diautomasikan dan apakah ada contoh terkait proyek yang pernah dilakukan? Mungkin seperti success story-nya dari klien-klien kita gitu Pak dan Bu. Terima kasih. Yo, mau jawab yo? Iya, oke, baik Pak Fer, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Ibu Livi. Baik, saya akan jawab. Jadi basically kita secara automation ini kita sudah handle banyak cases. Kita juga handle di financial services industries dan di sana kita untuk banking sendiri sudah banyak sekali case yang kita kerjakan dan untuk banking ini juga terkait proses-prosesnya ya. Jadi ada dari departemen-departemen yang ada di sana seperti departemen human capital-nya, kemudian departemen ekspor impornya. Nah, ini kita punya various of cases dan termasuk juga dalam artian korelasinya dengan sistem-sistem yang dipergunakan atau proses yang dipergunakan dengan Central Bank of Indonesia. Karena kan dari bank semua banking yang ada di Indonesia semuanya akan berpusat ke BI dan di sana juga kita melakukan otomatisasi atas proses-proses yang digunakan untuk dalam kaitannya dengan Bank Indonesia, Bapak Ibu. Nah, jadi sangat banyak yang sudah kita define untuk proses bisnisnya. Nah, untuk dalam relasinya dengan networking banking juga dengan jaringan ATM, ini juga kita sudah define untuk automation-nya. Dan ini misalnya seperti pengajuan keluhan ke switcher, misalnya ke jaringan Prima, jaringan Alto, atau jaringan bank yang lain, ini juga kita sudah terapkan untuk otomasinya. Jadi di banking kita punya various of use case dan nanti apabila Bapak Ibu ingin tahu secara lebih detail atau mungkin berdiskusi dengan kita terkait dengan use case yang ada yang pernah kita handle di banking secara lebih lengkap, mungkin kita bisa set di waktu di meeting terpisah, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mungkin itu jawaban dari saya, Pak Fer. Oke, terima kasih atas jawaban dari Pak Yon. Semoga bisa dapat membantu jawaban pertanyaan dari Bu Livi ya. Ini ada Pak Muhammad Muhauzi lagi, mungkin ada raise hand, ada pertanyaan lagi kah Pak? Silakan Pak. Tadi kan kita kerjasamanya banyak ya, implementasi juga sudah banyak. Apakah ada penerapan standarisasi terhadap implementasi yang dilakukan? Mulai dari mungkin pemrosesan pembuatan robot atau dari sisi governance-nya yang dilakukan oleh Drive. Seperti itu sih. Atau ada guideline yang bisa kita follow juga. Oke, thank you. Oke, mungkin saya coba bantu jawab ya Pak. Jadi memang kalau terkait dengan guideline dan apa segala dokumentasi tentu saja ada ya Pak ya. Jadi namanya kita project, terutama kalau kita ngomongin robot ini, apalagi kayak tadi kita mention ya, robot itu kayak asisten. Terutama idenya adalah user itu juga bisa mendefinisikan robot mereka sendiri ya. Itu tentu akan lebih baik kalau semuanya terdokumentasi juga sih Pak. Jadi terkait dengan prosesnya seperti apa, dokumentasinya seperti apa, itu tentu akan lebih baik kalau itu ada governance-nya. Mungkin itu dari Yo atau Ferdinand ada tambahan? Ya, mungkin kalau saya lihatnya lebih ke arah change management sebetulnya Pak. Jadi ketika RP ini udah jadi bagian dari proses kita sehari-hari atau even sampai menjadi asisten kita dalam bekerja, sebetulnya nanti the next metodenya adalah Central of Excellence-nya, COE-nya, gitu ya. Di mana itu akan mengubah bagaimana
suatu organisasi operating model-nya berubah, bagaimana dia mengerjakan proses-proses yang perlu diotomisasi, karena itu kan mindset ya Pak ya, begitu mindset bagaimana orang melihat apa sih yang saya perlu otomisasi, bagaimana otomisasi ini pada akhirnya bisa membawa suatu perubahan yang signifikan di organisasi saya gitu ya, menjadi either reduction dari sisi cost ataupun increase dari sisi revenue gitu, ataupun kita masuk ke level compliance dan kawan-kawan gitu. Nah, dari situ baru kita akan bicara banyak mengenai proses-proses yang perlu diotomisasi, governance-nya seperti apa, bagaimana quality-nya, bagaimana manajemen melihat atau menghitung ROI-nya, dan kawan-kawan nanti itu adanya di framework Center of Excellence sebetulnya, di COE. Gitu. Jadi next step-nya atau the big move-nya sebetulnya di sana, karena change management ini akan perlu terus dilakukan ya, karena mengubah dan terutama mengadres kekhawatiran manusianya sendiri atau karyawan di dalamnya ketika adanya automation ini gitu ya, khawatir bahwa dengan ini dia akan kehilangan dan kawan-kawan itu adalah suatu hal yang perlu diadres juga gitu ya. Oleh karena itu kita pun mengadakan yang namanya reskill sama upskill gitu, karena kita lihat bahwa perubahannya sudah terjadi dan signifikan, tentu secara human-nya pun harus disiapkan gitu ya, untuk melihat ini menjadi menerima perubahan ini dan siap untuk ikut dalam perubahan itu gitu ya. Jadi tidak tertinggal karena perubahan tersebut. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Oke, terima kasih atas jawabannya dari Pak Ferdinand dan juga Bu Kartika. Semoga dapat menjawab pertanyaan Pak Fauzan ya Pak ya. Oke, mungkin tadi pertanyaan dari Pak Fauzan itu adalah pertanyaan terakhir dari sesi Q&A kita ini. Jika nanti dari Bapak Ibu peserta ada pertanyaan lain, mungkin bisa langsung kita set meeting di sesi terpisah ya Bu. Mungkin bisa langsung menghubungi di bagian sales dan BD kita untuk nanti kita bisa aturkan meeting untuk membahas case-nya lebih lanjut dan untuk membahas solusinya. Oke, sekarang mungkin kita akan umumkan dulu nih pemenang dari sesi Q&A kita ini, di mana yang pertanyaannya itu paling menarik dan juga pesertanya paling aktif dan juga antusias dalam mengikuti webinar ini. Oke, mungkin langsung saya umumkan saja. Pemenang pertama itu adalah Pak Muhammad Fauzan. Selamat kepada Pak Fauzan untuk pemenang dari sesi Q&A ini, karena pertanyaannya paling menarik dan juga Bapak paling aktif gitu ya. Jadi nanti mungkin dari panitia kita akan menghubungi Bapak untuk pengambilan hadiahnya. Kemudian pemenang kedua adalah untuk Bapak Muhammad Taufik Hidayat. Selamat Pak atas kemenangannya dalam sesi Q&A ini. Nanti untuk pengambilan hadiahnya juga akan dihubungi oleh panitia webinar kami dan akan dikirimkan hadiahnya ke alamat Bapak. Oke, sebelum kita ke acara selanjutnya yaitu pengumuman pemenang door prize, saya mau remind lagi nih kepada Bapak dan Ibu peserta untuk mengisi form ya Pak ya, untuk mengisi form feedback form kita yang sudah dituliskan di kolom chat. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke penghujung acara, yaitu pengumuman pemenang door prize. Acara selanjutnya kita akan membagikan door prize kepada peserta yang juga paling antusias dan responsif pada sesi webinar kali ini. Mungkin kita akan spin the wheel dulu ya. Silakan mungkin boleh ditampilkan untuk spin the wheel-nya. Oke, mungkin boleh langsung ya dari Bu Livi ya untuk spin the wheel-nya, kita menentukan nih siapa pemenang door prize-nya di webinar kali ini. Ya, oke. Oke, selamat kepada Pak Mahesta Nandito. Selamat Pak, Bapak memenangkan door prize pada webinar kita kali ini. Nanti untuk hadiahnya akan dihubungi oleh panitia kami juga, dan mungkin nanti panitia kami akan minta untuk alamat Bapak ya untuk kita kirimkan hadiahnya. Oke, mungkin kita ada satu lagi ya.
untuk pemenang door prize. Ya, boleh di spin lagi, Bu Livi. Siapa nih yang beruntung lagi untuk mendapatkan door prize-nya? Oke, selamat kepada Bapak Edison. Nanti untuk pengambilan hadiahnya juga akan dihubungi oleh panitia kami, dan nanti akan dikirimkan juga hadiahnya ke alamat Bapak. Terima kasih. Ya, kita hanya ada dua pemenang door prize. Sepertinya Pak Mahesta tadi ya? Atau Iya, Ibu? Pak Mahesta Adindito dan Pak Edison untuk Tidak ada pemenang. kayaknya kalau Pak Mahesta itu. Kenapa, Pak? Pak Mahestanya tidak ada ya? Nggak Oh, tidak ada join. ya? Tidak join. Oke, mungkin boleh kalau gitu masih ada satu lagi ya slot untuk pemenang door prize-nya, mungkin boleh di spin lagi dari Bu Livi. Kita lihat siapa yang beruntung kali ini. Ya. Oke, selamat, pemenangnya adalah kepada Pak Hendy Carles. Pak Hendy Carles di sini ada ya. Selamat Pak. Nanti untuk pengambilan hadiahnya juga akan dihubungi oleh panitia kami dan akan dikirimkan ke alamat rumah Bapak. Oke. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah menghadiri acara webinar ini dari awal sampai akhir. Kita sekarang sudah ada pada penghujung acara. Terima kasih sebelumnya juga kepada para pembicara kita, yaitu kepada Ibu Kartika, Bapak Yohanes, dan Bapak Ferdinand. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan juga kepada PIC masing-masing dari breakout room kita, Bapak Dona Aritama, dan juga Bapak Diari Sandi. Terima kasih juga kepada Ibu Kartika yang sudah memfasilitasi acara ini hingga terselenggara dengan sukses. Dan juga kepada Ibu Arifa, Bapak Ferdinand, tim RPA, dan juga tim Extract Machine Learning kita. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta webinar yang sudah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.